Partai Demokrat ngambek dan mulai ancam Anies Baswedan. Denny Siregar bakal gelar tikar nonton pertengkaran seru. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Bukannya jadi faktor penambah suara Anies karena irisan pendukungnya itu sama. Kemana pesawat jet pribadi yang sebelumnya seperti sibuk hilir mudik mengantar jemput Anies berkampanye keliling Indonesia? Kemana pula hilangnya para pengantar Anies, kader-kader partai yang sebelumnya ramai sibuk mengantar dan menempel Anies, menempel kayak perangko kemanapun Anies berkampanye, yang sebelumnya sangat rajin mendampingi Anies untuk berkampanye kemana-mana menggunakan pesawat jet pribadi. Belakangan ini, menurut pemberitaan, Pak Ahmad Ali ini malah melempar rasa kesalnya kepada Anies. Dia ini kesal karena Anies menambah-nambah kriteria cawapres yang bakal dipilihnya. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Jurnal 45. Dunia politik kini sedang digemparkan dengan keputusan Demokrat yang mencabut baliho pencalonan Presiden Anies Baswedan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Hal ini lantaran Partai Demokrat merasa telah dikhianati karena Capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP Anies Baswedan telah memutuskan untuk memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai Cawapres 2024. Untuk itu, Demokrat akan mencabut baliho-baliho Anies yang telah dipasang sebelumnya oleh partai tersebut. Anggota Majelis Tinggi Demokrat Syarif Hasan menyebutkan pencopotan baliho tersebut sebagai bentuk kekecewaan Demokrat terhadap Anies Baswedan. Selain itu, juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyebutkan tindakan Anies sangat menghina, tidak beretika dan memalukan Partai Demokrat. Perubahan keputusan ini lantaran secara tiba-tiba Ketua Umum Nasdem Surya Paloh memutuskan Caimin untuk menjadi cawapres Anies Baswedan. Menurut keterangan tertulis yang diterima tv1news.com, Partai Demokrat menyebutkan tidak adanya pemberitahuan langsung dari Anies Baswedan mengenai keputusannya tersebut. Namun pihaknya hanya menerima keterangan yang disampaikan oleh juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said. Hal itu langsung ditanggapi oleh pegiat media sosial dan loyalis Presiden Jokowi, Denny Siregar. Dirinya menanggapi melalui media sosial X atau Twitter. Dalam narasi cuitannya, Denny akan menggelar tikar untuk menonton serunya pertikaian antara Demokrat, Anies, dan Nasdem. Selain itu, unggahan Denny Siregar ini telah dikomentari pengguna X atau Twitter sebanyak 490 komentar lebih. Jumlah tersebut dikutip pada saat informasi ini dibuat. Bahkan warganet ada yang bakal membawa kacang, popcorn, pisang rebus, dan juga kopi untuk menemani keseruan tersebut. Selain itu, beberapa warganet mengomentari hal tersebut sebagai sesuatu yang biasa terjadi di dunia politik. Yang lebih seru lagi, ternyata Anies pernah menuliskan surat untuk AHY yang inti dari surat tersebut meminta secara resmi agar ketum Demokrat tersebut bersedia jadi cawapresnya. Nggak taunya, cawapres Anies adalah Caimin. Ngenes. Wajar bila kemudian ia dikatakan telah mengkhianati perkataannya sendiri oleh Partai Demokrat. Kejadian ini persis lirik lagu Rhoma Irama yang berjudul Kegagalan Cinta. Kau yang memulai, kau juga yang mengakhiri. Kau yang berjanji, kau juga yang mengingkari. Dan teranyar, yang bikin suasana seru yang juga turut melancarkan serangan ke Anies adalah SBY. Sebagaimana kita ketahui, Bapak AHY itu telah turun gunung berkali-kali untuk membantu anaknya agar terpilih jadi cawapres. Ia pernah bertandang ke Nasdem Tower dalam rangka menyodorkan nama AHY sebagai cawapres yang diusung oleh Koalisi Perubahan. Di samping itu, Anies juga kerap memuji dirinya, seperti mantan Presiden RI ke-6 tersebut pernah dikatakannya netral dan mampu menjaga etika politik di Pilpres 2014 silam. Tidak hanya itu, puja-puji Anies untuk SBY. Ia juga pernah mengatakan pembangunan infrastruktur jalan raya di masa SBY jauh lebih banyak dibandingkan Jokowi. Setelah memuja-muji SBY, Anies malah memilih Caimin sebagai cawapresnya, bukan putra sulung SBY tersebut. Tak pelak, SBY pun marah betul, sampai-sampai ia mengatakan Anies orang yang tidak jujur, tidak amanah, serta tidak komitmen. Terakhir, ia memutuskan Demokrat mencabut dukungan kepada Anies sebagai Capres 2024. Saking sakit hatinya Demokrat, Ketua DPD Demokrat Sumut M. Lokot Nasution yang lebih keras lagi, ia mengatakan darah Anies halal untuk ditumpahkan karena telah mengkhianati Partai Demokrat.
Gila, efek Anies membuat manuver ngawur bisa membuat Demokrat seberingas ini. Maka dari itu, tentu menarik ditunggu manuver dan kejadian seru dari pertikaian antar partai dan capres ini. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Lagian kalau program ini dijalankan, 100 juta orang makan gratis tiap hari, sehari 3 kali, dan dibiayai oleh negara. Apa kabar nasib warung makan di pinggir jalan? Prabowo janjikan makan gratis. Denny Siregar ketawa ngakak, bikin rakyat jadi pemalas. Bikin food estate aja gagal total, kok janji makan gratis. Halo, selamat datang di channel Jurnal 45 bersama JJ. Ada yang janjikan makan gratis, ada yang janjikan BBM gratis, pakaian gratis, dan segala macam yang sifatnya gratis untuk membuai para pemilihnya yang suka gratisan dan biasanya mentalnya itu mental susah dan pemalas. Pegiat media sosial Denny Siregar menanggapi program Capres Prabowo Subianto yang menjanjikan akan memberikan makan gratis kepada anak-anak dan ibu hamil jika nanti dirinya terpilih jadi presiden di Pilpres 2024. Denny Siregar lewat akun X-nya mempertanyakan program Prabowo itu. Denny juga merasa heran dengan program-program tersebut. Bahkan lewat videonya yang tayang di kanal YouTube 2045 TV, Denny Siregar pun mengaku muak mendengar kata-kata gratis yang kerap dilontarkan calon pejabat negara di setiap pemilu, baik Pilpres atau Pilkada. Seperti halnya program makan gratis yang dicanangkan Prabowo Subianto. Ia pun mengaku tertawa saat mendengar Prabowo menjanjikan makan gratis bagi anak-anak dan ibu hamil. Jika dihitung, ada 30 juta anak prasekolah, ada 77 juta ibu hamil di Indonesia saat ini. Jika Prabowo terpilih jadi presiden menurut Denny, maka negara harus menanggung beban biaya paling rendah 400 triliun untuk membiayai program makan gratis bagi semua anak dan ibu hamil di Indonesia. Lebih lanjut, Denny Siregar juga menyebutkan program gratisan seperti program makan gratis dari Prabowo biasanya akan menjadi mainan proyek bagi pejabat-pejabat negara. Tak hanya itu saja, Denny Siregar juga menilai program makan gratis yang dicanangkan Prabowo jika terpilih jadi presiden akan membangun mental rakyat menjadi pemalas. Heran juga ya sama Prabowo, sudah kesekian kali jadi nomine calon presiden, tapi kok cuma ingin meluncurkan program makan gratis doang? Wah, bisa repot nih. Mana saya terbiasa makan bayar ya? Kalaupun masak sendiri juga bahan pangannya beli ke pasar. Ngeluarin duit, gak gratis bro. Jujur, saya nggak bisa menahan tawa membaca berulang janji yang lebih terdengar seperti bualan politik itu. Karena janji ingin membangun food estate saja gagal total di tangan Prabowo. Padahal sebelumnya Prabowo sempat berambisi akan menanam setidaknya 1 juta hektar singkong demi menggantikan gandum. Tapi realitanya semua cuma omong kosong. Ditambah lagi dengan sengaja Prabowo mengarahkan proyek food estate yang ditafsir memiliki angka puluhan triliun rupiah ke perusahaan PT Agrinas yang dimana perusahaan tersebut berada di bawah kendali Prabowo. Jadi di sini PT Agrinas posisinya sebagai perusahaan yang mengelola pengembangan perkebunan singkong. Perusahaan ini awalnya sebuah yayasan kesejahteraan pendidikan dan perumahan yang maksud dan tujuan didirikan guna membantu menyediakan rumah serta pendidikan bagi purnawirawan dan tentara aktif. Tapi tak berselang lama, arah tujuan itu berubah dan beralih fungsi serta nama menjadi Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan di awal 2021. Keluknutan Prabowo bersama dengan jajaran culasnya tak berhenti sampai di situ, karena lagi-lagi kebenaran kembali menampakkan hilalnya dengan ditemukannya dokumen PT Agrinas yang berisikan penawaran proyek food estate kepada pemerintah Korea Selatan dengan judul Cassava Estate and Rice Estate Investment. Plus dalam tawaran tersebut PT Agrinas menyebut jika investasi itu akan meningkatkan ketahanan pangan Korea Selatan. Pada titik itulah yang seketika membuatku terheran-heran, karena bukankah tujuan dibalik Presiden Jokowi mencanangkan program food estate untuk memenuhi konsumsi pangan dalam negeri? Lantas mengapa PT Agrinas malah mengklaim demikian? Kalau seperti itu berarti memang besar kemungkinan jika Prabowo ataupun PT Agrinas sama-sama sedang mencari profit melalui program Jokowi. Melihat hal ini, saya menduga program makan gratis Prabowo juga akan bernasib sama. Semua itu cuma berkedok program, tapi di balik itu ada unsur politik pribadi di dalamnya. Jadi, bagaimana menurut Anda? Anies Baswedan menurut Profesor Romli sudah melanggar undang-undang penyalahgunaan wewenang. Dan sejak awal,
Anies sudah membebankan kegiatan Formula E itu pakai uang APBD. Padahal nggak ada perencanaan sebelumnya. PKS serang Heru Budi soal Formula E 2023, rugi ratusan miliar. Loh, bukannya dari era Anies sudah rugi? Gitu kok dulu bilang untung, malah buntung. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. KPK misalnya udah menelisik masuk menguliti proyek Formula E ini karena memang banyak banget kejanggalannya. Sementara keuntungannya secuil, untung belum tentu, buntung sudah menanti. Kalau ini nggak nyangkut duit rakyat sih, ya bodoh amat lah. Bodoh amat ya, ngapain pusing-pusing urusan seperti itu. Tapi karena ada uang rakyat yang digunakan sejak awal, dan jumlahnya tuh 1,5 triliun. Dan itu entah kemana. Jadi wajib kita plototin ini barang.